Cerita hari ini. Cerita dong, cerita. Iya, ini mau cerita. Yuk, cerita yuk. Yuk. Suatu hari teman-teman Luqmanul Hakim ingin mengajak anaknya pergi ke pasar. Ngatain ke? Sekalian ingin memberikan pelajaran kepada anaknya. Pelajaran tentang matematika, bukan matematika. Atau dong pelajaran tentang nilai-nilai kehidupan. Oke. Nah, Luqmanul Hakim mengajak anaknya pergi ke pasar dengan membawa 1 ekor keledai. Oke. Nah, Luqmanul Hakim kemudian naik di atas keledai dan anaknya menuntun keledai tersebut di depan. Berjalanlah ia menuju ke pasar. Rupanya teman-teman, di perjalanan orang-orang menyaksikan Luqmanul Hakim naik di atas keledai dan anak yang menuntunnya. Dikomentari oleh banyak orang. Dikomentarin? Iya. Wah, itu orang tua gak kasihan sama anak. Masa anaknya menuntun keledai, orang tuanya naik di atas, gak kasih kesempatan pada anaknya. Iya, kenapa tuh Kak? Mendengar hal tersebut, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, bagaimana jika kita bertukar tempat? Engkau yang naik di atas, aku yang menuntun keledai ini." Oh gitu Kak? Iya, bergantian. Oh bergantian? Iya. Dan benar saja teman-teman, Luqmanul Hakim menuntun keledainya dan anaknya naik di atas kedelai. Keledai. Iya, keledai. Nah, dan mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Ada Kak? Orang-orang di sepanjang perjalanan ternyata tidak tinggal diam menyaksikan kejadian tersebut. Kenapa lagi Kak? Dikomentarin lagi sama orang-orang. Dikomentarin lagi? Iya. Waduh, anaknya gak tahu diri ya. Masa orang tuanya menuntun keledai, anaknya asik-asikan naik di atas keledai. Sungguh anak yang tidak berbakti. Waduh, kok dikomentari terus sih Kak? Gak tahu tuh. Orang-orang ya suka ngomentarin aja. Iya benar. Nah, mendengar orang-orang mengomentari perilaku Luqmanul Hakim dan anaknya, maka Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, bagaimana jika kita bersama-sama menuntun keledai ini menuju ke pasar?" Oh, dituntun Kak? Iya. Enggak dinaikin? Enggak dinaikin keledainya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Apa yang terjadi teman-teman? Kenapa lagi Kak? Orang-orang di perjalanan juga nggak tinggal diam dengan apa yang telah diperbuat oleh Luqmanul Hakim dan anaknya ketika mereka bersama-sama menuntun keledai. Nah, dikomentarin lagi. Dikomentarin lagi? Dikomentarin lagi. Waduh. Punya binatang tunggangan, bukannya dinaikin malah dituntun. Dan dua-duanya lagi yang menuntun. Dikomentarin lagi Kak. Dikomentarin lagi. No. Terus Kak, terus. Nah, mendengar perkataan orang-orang tersebut, iya, Luqmanul Hakim punya inisiatif. Gimana Kak? Nah, inisiatifnya apa? Apa Kak? Rupanya mereka memutuskan naik bersama-sama di atas keledai tersebut. Bareng-bareng naik keledai. Iya. Keledainya kecil gede. Kecil. Iya, kasihan ya. Kasihan Kak. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan lagi. Apa yang terjadi Kak? Kalau main tebak aja. Iya, apa yang terjadi? Nah, di perjalanan juga teman-teman bertemu dengan orang-orang lagi. Terus. Dikomentarin lagi. Dikomentarin lagi? Iya. Oh no. Gimana dilangnya Kak? Nah. Waduh, tidak berperi kebinatangan. Wah, gak kasihan ya Kak? Gak kasihan sama binatang katanya. Masa keledai kecil dinaiki oleh 2 orang? Kasihan tuh binatangnya. Woi, turun woi.
Terus. Mendengar orang-orang membicarakan mereka berdua, Luqmanul Hakim dan anaknya punya ide lain. Ada Kak? Mereka memutuskan untuk menggendong keledainya. Digendong. Digotong. Digotong bersama-sama dengan anaknya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Ada yang terjadi Kak? Nah. Tahu gak Nyet? Kata Kak, rupanya orang-orang masih tetap ada Kak mengomentari perilaku Luqmanul Hakim dan anaknya. Dikomentarin lagi. Waduh, ini orang bapak sama anak gimana sih, punya keledai bukannya dinaikin malah digendong. Iya, malah digotong. Terus gimana kata Luqmanul Hakim Kak? Nah, di situ Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya dan memberikan pelajaran kepada anaknya. Apa Kak? Wahai anakku, begitulah. Kamu saksikan kan di sepanjang perjalanan beberapa orang mengomentari perilaku kita, ya. Dan kita sesungguhnya tidak akan bisa memuaskan keinginan mereka. Oleh karena itu, Nak, berbuat baik saja. Berbuat baik dengan mengharap ridho Allah. Dan ingat, ketika kita berbuat baik, yang penting tidak merugikan orang. Nah, meskipun orang lain mengomentari kita, tetap lakukan saja. Karena sesungguhnya perilaku baik kita tidak akan selamat dari pembicaraan orang. Karena itu yang kita cari cuma apa? Ridha Allah. Yang terpenting tidak melanggar norma agama dan norma masyarakat. Tetap berbuat baik, tetap menjadi orang yang paling baik. Iya. Begitulah cerita hari ini. Iya, cerita yuk.